your superhero. Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen CVT motor matic. Yang pertama yaitu pulley primer atau fixed shaft primary shaft. Bendanya ya ini berfungsi untuk menahan pibel dan juga memperbesar perbandingan rasio. Komponen selanjutnya yaitu sliding primary shaft. Ini fungsinya yaitu untuk menekan fan bell ketika berada pada putaran tinggi, karena komponen ini akan bekerja dengan cara bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian yaitu spacer, berfungsi untuk menghasilkan pergesekan dinding roller bagian dalam, bisa terjadi dengan cara yang halus dan mulus. Maka pada komponen CVT motor matic ini disertakan komponen bernama spacer yang akan menjadi poros dinding dalam pulley. Berikut saya akan menjelaskan roller atau wake primary shaft. Komponen ini juga akan menjadi bantalan keseimbangan gaya berat yang akan berguna untuk menelan dinding dalam pulley primer ketika terjadi putaran tinggi. Semakin berat roller, maka roller akan semakin cepat bergerak mendorong movable drive face yang terdapat pada drive pulley sehingga akan dapat menekan belt ke posisi terkecil. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari fan bell. Dalam hal ini, fan bell berfungsi untuk menghubungkan putaran dari pulley primer ke pulley sekunder. Dan sebagai informasi tambahan, ukuran diameter dari fan bell sendiri tidak akan sama antara motor matic atau motor yang lain. Lalu ada juga yang namanya spring atau pegas. Seperti pada umumnya, fungsi dari pegas atau spring ini untuk dapat mengembalikan posisi pulley yang bergerak untuk bisa kembali ke posisi awal, yaitu posisi di mana ada pada bagian terluar. Komponen selanjutnya dari CVT motor matic adalah clutch carrier. Komponen ini berfungsi untuk menyalurkan putaran dari pulley sekunder ke bagian gigi reduksi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu clutch housing berikut. Adanya komponen clutch carrier juga membuat setiap pabrikan motor matic terbaru yang ada saat ini mengharuskan menambahkan komponen clutch housing atau rumah kopling. Fungsi dari komponen ini tentu saja untuk meneruskan putaran fan bell serta menarikan putaran dari kampas kopling yang selanjutnya akan diteruskan ke roda belakang sepeda motor. Selanjutnya adalah gigi reduksi. Nah, komponen transmisi otomatis atau bisa disebut dengan CVT pada motor jenis matic adalah gigi reduksi. Fungsi utama dari gigi ini yaitu mengurangi kecepatan putaran yang diperoleh dari CVT agar dapat secara cepat melipat gandakan tenaga yang nantinya akan dikirim ke poros roda. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari CVT. Bila mesin berputar pada putaran rendah, daya putar dari poros engkol diteruskan ke pulley depan menuju pibel, menuju pulley belakang dan kopling sentrifugal. Apabila tenaga putar belum mencukupi, kopling sentrifugal tidak akan mengembang. Pada saat putaran mesin bertambah, maka gaya sentrifugal akan bertambah kuat dibandingkan dengan tarikan per yang sehingga mengakibatkan sepatu kopling mulai menyentuh rumah kopling dan mulai terjadi tenaga gesek. Pada kondisi ini, pibel di bagian pulley depan pada posisi diameter dalam dan di bagian pulley belakang pada posisi luar, sehingga menghasilkan putaran atau torsi yang besar menyebabkan roda belakang mudah berputar. Putaran menengah pada saat putaran bertambah
pemberat pada pulai depan mulai bergerak keluar karena gaya sentrifugal dan menekan primary sliding shift atau piringan pulai yang dapat bergeser ke arah fixed shift piringan pulai yang diam, dan menekan pivot ke lingkaran luar dari pulai primary sehingga menjadi diameter pulai primary membesar dan menarik pulai secondary ke diameter yang lebih kecil. Pada putaran tinggi, jika putaran mesin lebih tinggi lagi dibandingkan putaran menengah, maka gaya keluar pusat dari pemberat semakin bertambah, sehingga semakin menekan pivot ke bagian sisi luar dari pulai primary diameter membesar dan diameter pulai secondary semakin mengecil. Yang selanjutnya akan menghasilkan perbandingan putaran yang semakin tinggi. Jika piringan pulai secondary semakin melebar, maka diameter pivot pada pulai semakin kecil, sehingga menghasilkan perbandingan putaran yang semakin meningkat. Ya, selain itu ada juga beberapa kelebihan lain yang dapat bisa kita rasakan ketika kita memilih menggunakan motor dengan sistem transmisi otomatis atau CVT. Yang pertama, dengan menggunakan motor desain sistem transmisi otomatis atau CVT, maka para pengguna akan dapat merasakan adanya perubahan kecepatan atau torsi mesin yang begitu baik. Kemudian yang kedua, penggunaan CVT juga tidak akan membuat hentakan pada pemindah gigi, sehingga pengalaman berkendara pun akan lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu pengendara tidak repot melakukan pemindahan gigi saat mengendarai motor. Kemudian yang keempat, proses terjadinya perubahan kecepatan akan berlangsung sangat halus dan lembut. Kemudian yang kelima, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan gigi, terutama bagi pengendara sepeda motor yang belum terampil atau pemula. Can I be